Salam buat para sahabat semua. Semoga keadaan kita di hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dan jika hari ini kita masih merasa tidak baik, pastikan bahwa hari esok dan seterusnya kita menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari ini. Tentu setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda-beda, yang mungkin tidak sebaik hari ini. Oleh karena itu, setiap orang yang berhasil meninggalkan masa lalunya yang tidak baik perlu bersyukur. Entah kehidupannya yang menjadi baik secara iman, dalam pekerjaan, dalam karir, sukses secara finansial, dalam keluarga, dan sebagainya. Kita tidak bisa melihat dan mengukur kehidupan seseorang daripada masa lalu. Tetapi lihatlah bagaimana ia berupaya meninggalkan masa lalunya yang tidak baik dan hidup jauh lebih baik dari ini, bahkan seterusnya. Kita jangan menjadi orang-orang yang tenggelam pada masa lalu dengan berkata, "Oh, saya adalah orang yang tidak baik di masa lalu. Oh, saya adalah anak yang bandel. Oh, saya adalah anak yang tidak pernah ranking di sekolah." Dan banyak hal yang berupaya menahan kita di masa lalu, sehingga kita tidak bisa mencapai masa depan untuk hidup yang lebih maju. Firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal 23 ayat 18, "Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang." Beberapa tokoh dalam Alkitab menjadi teladan dalam kehidupan kita, agar supaya kita lebih memacu kehidupan kita untuk meninggalkan masa lalu kita yang mungkin tidak baik, dan kita menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dari esok dan seterusnya. Katakanlah Daud. Siapa yang tidak kenal kepada Daud? Daud adalah tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, di dalam kehidupan orang Kristen. Dahulunya Daud dikenal sebagai orang yang pesina. Begitu banyak dosa yang ia lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia berupaya semaksimal mungkin mengubah kehidupannya di masa lalu, dan dia berusaha untuk hidup yang jauh lebih baik daripada hari kemarin, pada akhirnya Tuhan memberkati kehidupan Daud. Ada juga kisah yang lain dari seorang Rasul Paulus. Siapa juga yang tidak kenal dengan Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus? Ia dikenal sebagai orang yang jahat, ia penjahat di waktu itu. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, pada akhirnya Saulus bertobat dan menjadi Paulus. Apa jadinya sekarang teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi rasul yang terkenal? Satu ayat Alkitab lagi memacu kehidupan kita untuk kita melangkah lebih pasti ke depan untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Kitab Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihatlah, Aku yaitu Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru." Artinya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyediakan hal-hal yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dan segala kehidupan kita senantiasa harus berfokus ke depan, bukan ke belakang. Kita harus berjalan maju, bukan berjalan mundur. Kita mengingat satu kisah yang sungguh luar biasa, yaitu kisah Sodom dan Gomora. Siapa yang binasa dari peristiwa itu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan? Yaitu istri Lot. Kenapa istri Lot binasa? Karena ia menoleh ke belakang. Seakan-akan dia berbantah dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan lari dan jangan menoleh ke belakang, istri Lot justru menoleh ke belakang. Pada akhirnya istri Lot menjadi apa, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan? Dia menjadi tiang garam. Oleh karena itu, ini memacu kehidupan kita untuk terus melangkah ke depan, untuk terus memandang ke depan. Sebab kehidupan kita adalah di depan, bukan di belakang. Jangan kita menjadi binasa seperti istri Lot, karena kita banyak melihat ke belakang. Karena begitu banyak hal-hal yang tidak baik ada dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian itu yang menahan kita untuk melangkah ke depan, untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada hari kemarin, bahkan masa lalu yang kita alami. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa menentukan masa depan kita. Apakah kita mau tetap hidup dalam kelamnya masa lalu, atau kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari esok dan seterusnya. Siaplah untuk terus melangkah ke depan, menikmati segala kehidupan dan berkat dan kasih sayang dari Tuhan yang Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom.